Setelah menjadi gubernur, apakah kemudian punya pemetaan persoalan-persoalan yang harus diperbaiki setelah masa pandemi ini di Bengkulu, dan mungkin dia sudah ada sedikit ramuan begitu untuk bisa jualan ataupun kampanye di tengah pandemi, seperti apa? Silakan Pak Helmi, 10 menit Pak. Oke, bismillah, alhamdulillah, terima kasih Mbak Rifana ya. Sudah tertulis di langit. Jadi kita tidak gagap, tidak kemudian menjadi paranoid menghadapinya. Tapi kita Pak, mohon maaf Pak. Ya. Pak Wali Kota, mohon maaf, ini ya, audionya terlalu kecil Pak. Kecilan ya, saya besarkan dikit. Iya Pak, nggak bisa terdengar dengan jelas. Mbak Rifana, terima kasih. Rekan-rekan yang lain, Pak Dr. Rudi Iskandar, sahabat saya Pak Dani Pomanto, ya, saya sudah pernah kunjung ke tempat beliau di Makassar, beliau orang baik, semoga bisa terpilih nantinya. Dan semuanya yang saya hormati, menarik sekali diskusi kita pada hari ini di Bengkulu. Kami punya satu keyakinan bahwasanya apa yang terjadi di bumi ini sudah tertulis di langit. Jadi kita tidak gagap, tidak kemudian paranoid menghadapinya, kami santai-santai saja, karena memang kuncinya sederhana sebenarnya, khairunas anfa'uhum linas. Jadi berbuat saja yang baik-baik sebanyak-banyaknya, maka itu akan berbalik kepada kita. Di Kota Bengkulu misalnya di periode pertama kita membangun dengan konsep APBD untuk rakyat. 5 tahun itu betul-betul kita ingin APBD ini memang betul-betul diberikan kepada rakyat. Dan test case-nya di periode kedua saya tidak kampanye, tidak debat, saya tinggalkan Bengkulu selama 4 bulan. Saya pergi ke Kamboja, saya matikan handphone, karena di mana-mana incumbent selalu menggunakan kekuasaannya, saya tidak mau. Biarlah masyarakat cerdas memilih, karena 5 tahun saya sudah kampanye, kerja itu adalah kampanye. Kalau kita bekerja dengan baik, hasilnya dirasakan baik, tentu masyarakat akan pilih, dengan atau tanpa kampanye. Dan alhamdulillah di periode kedua itu terpilih. Dan untuk COVID ini juga menjadi anugerah. Ketika orang lain mengatakan ini masalah, tapi bagi kami anugerah. Ini kan semua yang namanya pakai sembako rasmi, beras dan mie terenak di dunia. Kenapa kita katakan terenak di dunia? Agar yang menerimanya juga merasa dimuliakan, tidak merasa hina. Dan anggaran dan cara membaginya kita door to door. Jadi kita datang dari rumah ke rumah begitu untuk menghindari kerumunan. Walaupun kita dilarang kerumunan, tapi tidak harus kemudian harus pakai layar kaca terus. Kita bisa door to door. Saya memimpin langsung Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, semuanya. Dan kemudian RT sudah siap di sana. Dan seluruh LSM, seluruh pihak yang ingin berkontribusi kita door to door. Selama kurang lebih 2 bulan kita bekerja. Door to door, setiap rumah datang ke sana. Dan setiap orang sebagai pertanggungjawabannya dia akan record bahwasannya dia sudah terima. Maka itu akan disampaikan kepada publik, sehingga publik itu akan melihat bahwasannya tidak ada kecurangan di sana. Tidak. Ini sangat efektif sekali begitu, karena memang orang yang terdampak COVID-19 itu orang nggak bisa terukur. Beda dengan gempa. Kalau gempa kelihatan rumahnya roboh, retak berat dan sebagainya. Tapi kalau COVID, wali kota pun terkena dampak COVID. Maka kemudian kita bagi semua, kalau toh tidak mau maka mereka bisa tolak. Begitu, agar kemudian masyarakat merasakan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, membeli kendaraan misalnya ambulan. Ya, ambulan itu kita buat gratis semuanya. Nah, hal-hal yang seperti ini, kerja-kerja konkret ini, kerja bukan kerja politis, kerja dengan hati, maka masyarakat akan terima dengan hati. Tapi kalau kerjanya dengan niat politik, maka yang ditangkap masyarakat pun nilai politik. Dan untuk ke depan bagaimana kemudian di provinsi, leading di provinsi, nggak ada beda jauh. Saya akan tetap door to door. Soal betul WA itu nomor 1 tadi seperti kata Pak Rudi, itu sudah kita lakukan cukup lama. Di WA itu nomor handphone ya saya itu diviralkan, setiap ke tempat saya sampaikan 0811 73 7646. Karena tidak mungkin saya bisa menjangkau semuanya, tapi semuanya bisa menjangkau Helmi Hasan. Maka handphone saya itu saya viralkan di mana saja. Termasuk di acara seperti ini, nomor handphone saya 0811 73 7646.